Perkenalkan, nama saya Julius Tasowit. Saya akan menjelaskan hitung estimasi proyek menggunakan estimasi berbasis LOC. Estimasi LOC dan EP adalah teknik estimasi yang berbeda, namun keduanya memiliki sejumlah karakteristik yang sama. Project planner dimulai dengan pernyataan terbatas lingkup perangkat lunak, dan pernyataan ini upaya untuk mengurai perangkat lunak menjadi fungsi masalah yang masing-masing dapat diperkirakan sebagai individual. LOC kemudian diperkirakan untuk setiap fungsi. Perencanaan dapat pilih komponen lain untuk ukuran seperti kelas atau objek, perubahan, atau proses bisnis yang berpengaruh. Secara umum, rata-rata LOC harus dihitung oleh domain proyek. Artinya, proyek harus dikelompokkan berdasarkan ukuran tim, area aplikasi, kompleksitas, dan implementer terkait lainnya. Rata-rata domain lokal seharusnya dihitung ketika semua proyek baru diperkirakan itu pertama-tama harus dialokasikan ke domain. Dan kemudian rata-rata domain yang sesuai untuk produktivitas harus digunakan dalam menghasilkan estimasi. Teknik estimasi LOC berbeda dalam tingkat detail yang diperlukan di komposisi dan target partisi. Ketika LOC digunakan sebagai variabel estimasi, dekomposisi sangat penting dan sering dibawa ke tingkat detail yang cukup besar. Contoh estimasi berbasis LOC. Sebagai contoh teknik estimasi berbasis masalah LOC dan EP, mari kita pertimbangkan paket perangkat lunak yang akan dikembangkan untuk aplikasi desain yang membantu komputer untuk komponen mekanis. Dan di tujuan spesifikasi sistem menunjukkan bahwa perangkat lunak akan dijalankan pada workstation. Teknik dan harus terhubung dengan berbagai peripheral grafis komputer, termasuk itu mouse, digitizer, layar warna resolusi tinggi, dan printer laser. Menggunakan spesifikasi sistem sebagai paduan pernyataan, awal lingkup perangkat lunak dapat dikembangkan. Perangkat lunak CID akan menerima data geometrik 2 dan 3 dimensi dari insiur. Insiur akan berinteraksi dan mengontrol sistem CID melalui antarmuka pengguna yang akan menunjukkan karakteristik desain antarmuka manusia atau mesin yang baik. Semua geometris, data, dan informasi pendukung lainnya akan disimpan dalam basis data CID. Modul analisis desain akan dikembangkan untuk menghasilkan output yang diperlukan, yang akan ditampilkan pada berbagai perangkat grafis. Perangkat lunak akan dirancang untuk mengontrol dan berinteraksi dengan perangkat peripheral yang mencakup mouse, digitizer, printer laser, dan plotter. Dan pernyataan ruangan lingkup bersifat preliminary tidaklah dibatasi. Sebagai contoh, sebelum estimasi dapat dimulai, perencanaan harus menentukan karakteristik apa yang baik desain antarmuka manusia atau mesin. Cara untuk ukuran kecanggihan CID database yang harus dibuat. Untuk tujuan ini, kami mengasumsikan bahwa menyempurnakan lebih lanjut telah terjadi dan bahwa fungsi perangkat lunak utama itu ada 7. 1. User interface dan control versities atau UICV. Yang kedua, two-dimensional geometris analysis atau 2D GA. Yang ketiga, three-dimensional geometris analysis atau 3D GA. Database management atau singkatan dari DBM. Yang selanjutnya, computer graphics display facilities, CGDF,
Peripheral Control Foundation atau PCF, Design Analysis Modules atau DAM. Nah, mengikuti teknik di komposisi untuk LOC, tabel estimasi ditunjukkan pada berbagai perkiraan LOC dikembangkan untuk setiap fungsi. Untuk misalnya kisaran perkiraan LOC untuk fungsi analisis geometris 3D optimis sampai 4600 LOC, kemungkinan besar sampai 6900 LOC, dan pesimistis sampai 8600 LOC. Dan saya akan memberikan estimasi LOC-nya dari function-nya. Untuk function interface dan control faces itu di 2,300 dan two dimensional geometris analysis itu di 5,300 dan three dimensional geometris analysis itu di 6,800. Database management itu di 3,350. Di komputer grafis display facilities itu di 4,950. Peripheral Control Foundation itu di 2,100. Di Design Analysis Modules itu di 8,400. Nah, estimasi list of kodenya semua itu 33,200. Nilai yang diharapkan untuk fungsi analisis geometris 3D adalah 6800 LOC. Perkiraan lain diperoleh dengan cara yang serupa, dengan menjumlahkan secara vertikal dalam kolom LOC yang diestimasi. Perkiraannya itu 33.200 basis kode dibuat untuk sistem CAD. Tinjauan data historis menunjukkan bahwa produktivitas rata-rata organisasi untuk sistem jenis ini adalah 620 LOC atau PM. Berdasarkan tingkat tenaga kerja yang dibebani, $8.000 per bulan. Biaya per basis kode adalah sekitaran $13. Berdasarkan estimasi LOC dan data produktivitas histori, total perkiraan biaya proyek adalah $431 dan upaya yang diperkirakan adalah 54 orang. Ya, diperkirakan adalah 54 orang. Contoh estimasi berbasis FP. Dekomposisi untuk estimasi berbasis FP berfokus pada nilai-nilai dominan informasi dan fungsi perangkat lunak, mengacu pada tabel perhitungan titik fungsi yang dijadikan pada perencanaan proyek, perkiraan input, output, pernyataan, file dan eksternal antarmuka untuk perangkat lunak CAD. Untuk keperluan estimasi ini, faktor bobot kompleksitas diasumsi rata-rata itu ada di yang pertama number of input, OPT-nya 20, LECT-nya 24, S-nya 30, ST-con-nya 24, weight-nya 4, FP-con-nya 97, dan number of output-nya itu OPT-nya 12, LECT-nya 15, PS-nya itu 22, S-con-nya itu 16, FT-nya itu 5, dan FT-con-nya itu 78. Ketiga, number of inquiries, OPT-nya di 16, LECT-nya itu di 22, PS-nya di 28, ST-con-nya itu di 22 juga, weight-nya itu di 5, dan FP-con-nya itu 88. Nah, jadi teknik yang paling umum untuk memperkirakan suatu proyek adalah dengan mendasarkan estimasi pada proses yang akan digunakan. Artinya,
prosesnya terurai menjadi relatif kecil, serangkai tugas dan upaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan setiap tugas diestimasi, seperti teknik berbasis masalah. Estimasi berbasis proses dimulai dengan penggambaran fungsi perangkat lunak yang diperoleh dari ruang lingkup proyek. Serangkai perangkat lunak, proses kegiatan harus dilakukan untuk setiap fungsi. Fungsi dan aktivitas proses perangkat lunak terkait pada dipresentasikan dengan sebagai dari tabel. Begitu fungsi juga masalah dari aktivitas proses dilebur. Perencanaan pengkirakan upaya yang akan diminta untuk menyelesaikan setiap proses perangkat lunak aktivitas untuk setiap fungsi perangkat lunaknya, dan tarif tenaga kerja rata-rata itu misal upaya biaya per unit, kemudian diterapkan pada upaya tersebut diperkirakan untuk setiap aktivitas proses. Sangat mungkin tingkat tenaga kerja dan bervariasi setiap tugas. Staf senior yang sangat terlibat dalam kegiatan awal biasanya lebih mahal daripada junior staff yang terlibat dalam tugas dan desain selanjutnya, pembuatan kode atau pengujian awal. Dan biaya dan upaya untuk setiap fungsi aktivitas proses perangkat lunak dihitung sebagai langkah terakhir. Jika estimasi berbasis proses dilakukan secara independen dari LOC atau FP estimasi, kami sekarang memiliki 2 atau 3 estimasi untuk biaya dan upaya yang dapat dibandingkan dan direkonsiliasi. Jika kedua set estimasi menunjukkan kesepakatan yang masuk akal, ada alasan baik untuk kepercayaan bahwa estimasi tersebut dapat diandalkan. Sebaliknya, jika hasilnya teknik diagnosis ini merupakan sedikit kesepakatan, penyelidikan lebih lanjut akan dianalisis harus dilakukan. Sekian dari penjelasan menghitung estimasi berbasis LOC. Terima kasih.